Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gema zikir yang berkumandang di ruangan studio TVRI Sumatera Utara menambah rasa syahdu, ketentraman dalam hati, dan insya Allah akan siap mendengarkan tausiah pada kesempatan kali ini yang akan mengangkat sebuah tema, yaitu energi baik sangka. Kita ketahui bahwa berbaik sangka adalah husnuzan dalam istilah Al-Quranul Karim. Tentu mudah untuk diucapkan, tetapi rasanya kita terjebak lebih kepada su'uzan. Untuk itu kita sangat penting sekali mendengarkan bagaimana sebenarnya husnuzan ini dan bagaimana energi yang dihasilkan dari hati yang selalu berhusnuzan. InsyaAllah akan kita dengarkan tausiah yang sangat menarik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani MA. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz sehat juga. Alhamdulillah sehat. Baru lagi mengucapkan salam sudah nampak senyum yang sumringah ini. Ini ciri hati yang selalu berbaik sangka nih Ustaz. Ya, insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sudah berkenan hadir. Insyaallah Ya, nanti dapat memberikan tausiah yang menyejukkan hati tentunya nih Ustaz. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah pemirsa dengarkan tadi suara zikir dari ibu-ibu yang hadir di studio, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun hujan rintik-rintik, semangat kemarin ini luar biasa saya tengok. Ada tadi nyusul satu angkot terakhir belakangan ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Makin susah kemari, makin besar nilainya. Iya kan? Makin jauh perjalanan kemari, makin besar nilainya. Tapi jangan juga ibu pulang dari sini keliling-keliling Kota Medan baru sampai rumah. Nanti produser TVRI-nya ditelepon sama anaknya. Kok nggak sampai emak saya ini ke rumah? Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan mendengarkan yel-yel dari ibu-ibu yang hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Ta'lim PWN, Pengajian Wanita Medan, PWM. Dipersilahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Pengajian Wanita Medan, Kecamatan Medan Baru. PWM 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 memakmurkan masjid. PWM ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ibu. Masya Allah. Saya lihat yel-yelnya ini setiap ada PWM, ada motonya PWM, ada motonya. Tapi yang di depan yang hafal, belakang saya tengok agak komat-kamit nih.
Baik, yang kedua dari Majelis Taklim BKMT Medan Johor. Persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Medan Johor. BKMT Maju Jaya. BKMT Maju Jaya. BKMT Maju Jaya dalam ridho ilahi. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Ngaji bareng di TVRI nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Ibu, Masya Allah. Luar biasa nih BKMT Medan Johor ya, ramai hari ini yang hadir Ibu ya. Lengkap ini Ibu, ada yang ketinggalan nggak ya? Sudah lengkap personilnya nih ya. Masya Allah, luar biasa nih bajunya khas ini ya. Tadi mungkin yang di depan nggak mau ngangkat tangan takut jatuh selempangnya mungkin ya. Baik, selanjutnya ini yang terakhir Majelis Taklim Silaturrahim Perumnas. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Silaturahim Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan. Saya sedikit berpantun ya Ustadz. Makan buah kecapi, Cakep. masam berwarna merah, Cakep. ngaji bareng di TVRI. Cakep. Hati senang melihat Ustadz ganteng orangnya. Baik, terima kasih Ibu. Masya Allah, Ustadz ini kita belum mulai dari puji nih Ustadz ya kan. Alhamdulillah, memujinya dari hati itu kan Bu? Enggak kan, dari hati ya, enggak di lidah aja Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, alhamdulillah telah kita dengarkan yel-yel dari berbagai majelis taklim, dan kami nanti mengajak pemirsa yang berada di rumah untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Dan juga ibu-ibu yang ada di studio nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz kita. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita dengan tema energi berbaik sangka. Ustadz, sebagai muqaddimah dipersilahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Amin. Ustadz Yuzaidi yang saya muliakan, ibu-ibu yang hari ini cerah ceria dan insya Allah selalu dalam kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada memang satu penyakit yang sebenarnya ini sering hadir ke diri kita, tapi kita harus pandai meminimalisir penyakit ini. Kalau bahasa Medannya penyakit itu suntuk. Suntuk. Jadi jangan suka jadi orang yang suntuk. Apa ciri-ciri orang yang suntuk? Ciri-ciri orang yang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Itu ciri-ciri. Dia nggak mau suntuk sendirian. Ya. Tadi awal nggak ada masalah, begitu bercakap-cakap sama dia jadi bermasalah hidup awak. Hati-hati. Kenapa? Karena diri kita ini selalu ingin mencapai sesuatu yang sebenarnya sedang tidak ada di diri kita, sehingga kita mencoba menelaah kenapa tidak terjadi, kenapa belum dapat, kenapa, sehingga inilah yang menguras rasa syukur kita. Jadi yang menjadi bahaya sebenarnya kita pandai bersyukur, cuma karena terlalu tajam hajat dan kemauan kita hingga akhirnya rasa syukur kita itu terkuras. Ini kan makanya kalau kita lihat ya Toha ya, kalau enggak silap ya 25 sampai 28 tuh
doa Nabi Musa ketika diperintah Allah menghadapi Fir'aun, ya, Adinda Ustadz. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita menyangka ayat ini sebagai doa hanya untuk mau ceramah. Sebenarnya ayat ini adalah kemampuan membangun energi baik sangka, karena israhli sadari. Sering orang tak pandai mengukur baik sangka karena hati yang tak tenang. Ya, suka memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Jadi itu yang saya bilang suntuk tadi itu. Belum hujan udah suntuk, ya. Gimana nanti baju saya, kayak mana kalau begini, kayak mana kalau begini itu. Saya sampai analogi Ustadz Yuzaidi, kalau dulu suami-suami kalau ditelepon istrinya, "Bang, alhamdulillah awak dapat ada kabar ini baik. Awak hamil, Bang." Suami dulu tuh pasti alhamdulillah, gitu, gembira dia. Buat syukuran, ya, 7 bulanan, 9 bulan, 40 hari, belum lagi buat sedekah-sedekah. Kalau suami sekarang kalau ditelepon istrinya hamil, apa katanya? Astagfirullahaladzim. Kok bisa hamil? Ada apa? Lalu ditanya, kenapa kok astagfirullah? Saya bingung ini Ustadz. Istri saya hamil, nanti kalau anak saya sudah lahir terus dia kuliah, berapalah biaya kuliahnya, ya? Padahal istrinya masih seminggu hamil, dia udah mikir anaknya kuliah. Nah, itu suntuk tadi itu. Kita ini ingin menjangkau sesuatu yang sebenarnya kalau kita bicara hal-hal yang makro, tak ada manusia satupun mengganggu takdir manusia lainnya. Apakah seorang anak merusak takdir orang tuanya? Enggak. Ya, semua punya takdir sendiri. Apa pula Ustadz, itu anak saya congok kali minum susu tuh, habis duit saya beli susu. Enggak, karena Allah titip, ya, rezeki susu anak daripada diri kita. Jadi jangan pelit, enggak boleh. Enggak boleh. Nanti kalau kita pelit, enggak memberi hak-hak dasar kepada orang-orang yang bergantung rezeki kepada kita, khawatirnya merusak daripada kegembiraan dan kedamaian diri kita, ya. Bisalah sakit, bisalah tak nyaman, bisalah khawatir, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya mulainya dari situ. Makanya energi baik sangka yang sederhana itu adalah begini. Usaha tidak boleh dihilangkan. Kalau mau makan enak, masaklah yang lezat. Kalau kurang duitnya, carilah. Tapi apakah makanan yang lezat itu tadi memberi sehat, memberi taat, kita pulangkan kepada, disitulah letak penyerahan diri yang paling kuat. Makanya kalau kita sudah ikut banyak taklim, tak boleh kita lebih suntuk dari orang yang tak ikut taklim. Harusnya orang yang sudah banyak taklim, dia harus pandai mengedukasi, mendidik daripada orang-orang yang tak ikut taklim. Ketemu sama orang, Ustadz, saya sholat pun saya gini-gini aja hidup saya nih. Ya, aku tengok yang nggak sholat tuh nyaman-nyaman aja hidupnya. Kadang-kadang pening juga awak, hati-hati. Kalimat ini bahaya, ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai masuk pada ruang hitung-hitung. Kita lupa bahwa bagi orang mukmin ketaatan yang tidak pernah hilang itu, meskipun dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, sesungguhnya itu adalah rezeki. Jadi ketaatan itu nggak usah dijadikan wasilah. Ya udah, jadikan aja ketaatan itu sebagai rezekinya supaya normal. Supaya normal gitu kira-kira. Ya kan ada orang yang gini dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semenjak saya membaca satu hadis tentang sholat duha, katanya meluaskan rezeki, saya amalkan sholat duha itu ya Allah. Ini sudah 78 kali saya sholat duha ya Allah, ku tengok gini-gini aja hidupku ini ya Allah. Aku jujur aja ya Allah, kalau gini-gini aja sampai 80 kali enceng aku sholat duha nih. Itu kira-kira ada, dia mau enceng sholat duha, kenapa? Dia mau coba cari tahu. Ya, setelah 80 kali sholat duha kok hidup saya gini-gini aja. Dia lupa, hei orang yang sholat duha, kau mau tahu apa rezekimu? Rezekimu adalah semua orang hidup punya pagi, tapi tidak semua orang yang punya pagi bisa sholat duha. Makanya begitu kau melewati pagimu bisa sholat duha, berarti sholat duha adalah rezeki. Ya gitu. Jadi nggak usah cari rezeki dalam sholat duha, nanti capek kita. Jadi pamrih itu adalah salah satu jalan kenapa kita kelihatan sulit berbaik sangka. Kita berharap siapapun yang kita buat baik, dia harus balas ke kita. Kepada Allah kita taat, kita minta Allah juga berbuat baik kepada kita.
Padahal kebaikan yang Allah alirkan kepada kita adalah bentuknya istiqomah. Untuk kebaikan. Sabar itu nilai dari istiqomah. Gembira itu nilai dari istiqomah. Kalau tidak istiqomah mana mungkin, Pak. Jadi ini yang harus kita luaskan. Ya, makanya perjalanan hidup kita ini akan terus diuji. Ujiannya bisa datang dari diri sendiri, sakwa sangka yang berlebih-lebih toh. Ya, bisa saja pada sesuatu yang datang dari luar, kira-kira gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, saya cuma mau bilang, kita semua ini nggak akan pernah berhenti dari ujian itu. Ibu-ibu kalau pernah jadi anak-anak kan? Pernah ya, saya yakin itu pasti pernah. Waktu jadi anak-anak itu, apa kira-kira kemarahan kita kepada orang tua ketika kita jadi anak-anak? Kita marah dan jengkel sama orang tua. Kenapa dilarang-larang minum es krim? Minum es krim itu kan enak. Tapi orang tua kita selalu marah kalau kita minum es krim. Orang tua kita tidak pernah paham betapa lezatnya es krim. Orang tua juga gitu. Anak ini ngeyel kali, nggak pernah paham kalau minum es krim bisa batuk, bisa flu, bisa ingusan gitu. Jadi ada dua kebenaran yang nggak pernah bertemu. Anak-anak dengan kebenarannya, orang tua dengan kebenarannya. Maka dua-dua ini selama tidak saling memperbaiki pemahaman, nggak akan pernah bersatu. Jadi sama itu kita juga. Kita berharap dengan ketaatan ini Allah kasih balas baik sama kita. Allah memberikan takdir kepada kita justru dengan ujian-ujian agar kita ini merasa pandai menata diri. Itu kan ada orang bilang, Ustadz saya punya anak 4, 3 alhamdulillah berhasil. Ini ukurannya dunia ya. 1 nggak berhasil Ustadz. Dia gitu-gitu aja Ustadz. Kira-kira apa jawabannya Ustadz? Oh iya, nanti kalau 4-4-nya berhasil kau sombong. Jadi supaya kau tidak sombong dibuat Allah 1 tidak berhasil. Supaya kau tahu diri itu kira-kira gitu. Supaya tahu berharap, tahu mohon ampun, tahu meminta, tahu menyerahkan diri, tahu tunduk. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi diri kita, Adinda Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Kita harus melapangkan hati nih Ustadz ya, sehingga senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga sebagai contoh di hadapan kita, narasumber kita adalah sebagai profesor termuda. Sebagai profesor termuda saya kira se-Indonesia nih Ustaz. Di umur 30 berapa nih Ustaz? 38 tahun sudah mendapat profesor. Alhamdulillah. Dan ini salah satu buah dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kadang orang nggak mungkin lah, berat lah, beginilah, ya beginilah. Nah, tapi alhamdulillah sudah ada contohnya di hadapan kita. Ya, dan ibu-ibu nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya nanti kepada ustadz kita, dan juga pemirsa yang berada di rumah juga nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada ustadz kita. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Masya Allah, luar biasa ini ya. Yang di atas masih semangat Ibu? Masya Allah, walaupun duduk di tingkat 7 masih semangat ya, melambai-lambai dari jarak jauh. Masya Allah. Baik, tadi saya sudah menjanjikan siapa yang ingin bertanya akan saya persilahkan, tapi mohon bersabar dulu Ibu. Nampaknya yang di rumah sudah masuk menelpon kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Dengan siapa ini, dari mana Bapak? Anak Trimo Ustaz, dari Medan. Silakan Pak Trimo ya. Iya Ustaz. Baik, silakan Pak Trimo, Masya Allah. Ya Ustaz, apa kabar Ustaz Junaidi? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Trimo juga semoga sehat-sehat selalu. Udah lama nggak masuk TVRI. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ketemu kita kembali.
Baik Pak Trimo, apa yang ingin ditanyakan kepada Iya. Ustadz kita? Ustaz, gimana ciri-ciri orang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Itu aja Ustaz. Baik, Ya Ustaz. terima kasih Pak Trimo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini macam ngobrol ini Ustadz ya. Nelpon pribadi nih Ustadz. Ini dari Pak Trimo di Medan bertanya tentang takwa nih Ustadz. Mungkin bisa dikaitkan apakah husnuzan ini salah satu sifat dari takwa nih Ustadz. Persilakan. Iya, baik. Sebenarnya variabelnya banyak ya. Kalau kita lihat definisi ulama itu kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Setiap orang yang hidup mukallaf ya, pandai dia membeda yang hak dan yang batil, maka energi perjalanan hidupnya adalah menggerakkan diri untuk taat kepada Allah. Apapun perjalanan hidup itu, mau capek, mau ringan, mau enak, mau sulit, tidak boleh tidak taat, kira-kira gitu. Nah yang kedua adalah wajtinabun nawahi, ada kekuatan untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang Allah tuh. Nah ini yang paling prinsip ya. Kalau saya pinjam istilahnya Gus Baha ya, saya termasuk yang sering menonton ya. Dia bilang tuh banyak salah sangka kita kepada orang yang tidur dari malam, tidak terbangun tengah malam sampai bangun pagi. Katanya apa? Ya tarokal qiyamul lail, ya tarokal witri, tarokat tahajud, dia meninggalkan tahajudnya, meninggalkan qiyamul lail. Sayang sekali Anda tidak bangun tengah malam, kira-kira gitu. Tapi ada yang kita lupa, bahwa orang yang tertidur dari malam sampai pagi tidak terbangun tengah malam, dia juga tarokal ma'asi, tarokal zina, dia meninggalkan maksiatnya, dia meninggalkan zinanya, kira-kira gitu. Jadi makanya kita ini harus pandai mengenali diri. Kalau lagi jahat, berhentilah berbuat jahat. Nah, gimana caranya? Ya kalau dengan tidur, caranya ya tidur aja. Makanya kalau perlu makanan timo banyak-banyak biar tertidur. Kenapa? Karena itu menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Karena kadang-kadang lebih rumit menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Ya, banyak orang pandai berbuat baik, tapi masih selera kepada kejahatan. Makanya kerja orang yang pandai berbuat baik adalah belajar berhenti selera kepada kejahatan. Jadi selera itu kan gini, sebenarnya aku mau, tapi ya ini tapinya ini yang harus dihidupkan. Tapi takut, tapi khawatir, tapi nanti masuk neraka, tapi nanti, itu perlu dihidupkan itu. Kalau enggak ya takwa itu enggak akan muncul sebagai bagian dari diri kita, kira-kira gitu. Baik, Masya Allah. Jadi Ibu, kalau ada yang tidur di sini, jangan Ibu sangka Ibu yang lebih banyak pahala. Justru yang tak tidur itu bisa jadi sedikit pahalanya. Mencakapi yang tidur nih, Bu. Ya Ustaz, ya. Betul. Yang tidur nih tak bercakap artinya Ustaz, tenang aja sampai terakhir udah bubar jamaah Ustaz. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat diamalkan ya Pak Trimo ya. Terima kasih sudah terhubung bersama kita. Dan ibu-ibu tadi, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya Ibu? Oh banyak, maulah sampai malam kita nih. Kita persilakan dulu perwakilan dari PWM. Silakan Ibu. Silakan berdiri Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Evi Jebua dari Majelis Taklim Pengajian Wanita Medan, Kecamatan Medan Baru. Saya ingin bertanya, sebelumnya kan kita tadi temanya mengenai berprasangka baik. Saya rasa berprasangka baik itu memang gampang, seperti yang Ustadz pada monolog pertama tadi bilang, gampang, penerapannya susah. Karena jangankan kalau istilah berprasangka buruk dulu ya saya katakan, itu kan parno ya, jangankan kepada Allah, kepada teman, pada diri sendiri, parno terhadap diri sendiri juga ada kan. Nanti kalau saya berbuat ini kayak mana kalau begini gitu kan, berarti kan parno terhadap diri sendiri. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kita itu memang dalam agama pun memang harus dianjurkan, memang harus berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk atau suuzon ya. Yang saya tanya Ustadz, karena saking susahnya untuk bisa husnuzon, karena larinya selalu ke suujon gitu loh. Itu saya rasa bukan rahasia umum. Saya mau tanya amalan apa ya Ustadz ya, yang bisa kita lakukan supaya kita jauh dari suujon gitu loh. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Evi Jebua. Dari mana Ibu? Dari Nias Ibu ya? Iya, jauh. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz ya. Dan pertanyaannya luar biasa Ustadz ini, bagaimana amalan supaya
hati kita ini betul-betul bisa terus berhusnuzon. Kadang macam sesekali satu berhusnuzon, 99 bersuuzon ini Ustaz. Kira-kira apa amalan Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Ini mau jawaban yang serius atau yang ecek-ecek ini? Iya, baik ya. Yang pertama begini, saya dulu teringat apa kata almarhum Zainuddin MZ guru kita ya. Man ahabba ilaih aksara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut yang dia cintai. Nah, tunggu. Kadang-kadang kan kita merasa energi satu-satunya tubuh kita ini, hidup kita ini kan tubuh. Padahal tubuh ini kan hampir seperti robot ini. Dia hanya digerakkan oleh apa yang tidak nampak. Syahwat, ruh, cara berpikir, mindset. Nah, sebenarnya mengelola itu yang penting. Jadi bukan mengelola tubuhnya. Tubuhnya dibiarkan aja mengikuti apa yang sedang dipesankan gitu ya. Maka salah satu mewujudkan untuk tidak terjebak kepada suuzon ya, kalau nilainya tadi suuzon. Ya, salah satunya dengan zikir memang. Tapi kan kita suka apa ya, negative thinking dengan zikir tuh. Ciri-ciri orang yang udah pasrah katanya banyak berzikir gitu. Itu kan enggak boleh begitu ya. Jadi zikir itu adalah tanda bahwa kita ingin menghidupkan nilai yang sebenarnya enggak nampak tapi dia sering mensuasanakan diri kita ya. Ada satu hadis tuh ya. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya kalau udah capek kali mikir sesuatu secara teknis, ya kan? Ya loss lah situ tuh, kira-kira gitu ya. Loss lah situ itu kalau variabelnya positif itu akan bagus. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Suntuk kali aku nengok tetanggaku tuh ya Allah, tiap bulan ganti kulkas. Enggak tahu dia rupanya tetangganya tukang bakso ya kan, yang selalu pakai kulkas. Jadi ya Allah, izinkanlah mataku ini tidak begitu melihat apa yang membuat aku sulit berpikir positif. Kira-kira gitu. Ya hadis tadi kan tuh. Wahai Abdullah bin Qais, maukah kau aku ajarkan satu zikir, dia sudah jadi buah di surga. Tapi ada di muka bumi. Maulah ya Rasul katanya. Apa itu? Ya bacalah, amalkanlah, iktikadkanlah, yakinilah. La haula wala quwata illa billah. Kalau variabel amalannya adalah zikir, ya kan? Nah, yang kedua adalah belajar menikmati sesuatu yang sedang ada. Jadi ibu-ibu jangan suka bilang cemanalah, tahu? Cemanalah. Ustadz, kenapa Ustadz minum air putih hari ini? Apa jawabannya? Cemanalah, cuma air putih yang dikasih. Cemanalah itu tanda kita merasa cukup tapi tak gembira. Cukup itu nggak akan pernah menarik perhatian kalau tidak diiringi dengan gembira. Makanya cara menanggapinya harus di atas. Ustadz, kenapa minum air putih? Ih, senang sekali saya dihidang air putih. Kemarin saya minumnya air berwarna terus. Hari ini saya dikasih air putih untuk menetralisir. Jadi harus pandai melihat begitu. Ya, jadi kalau suka bilang cemanalah itu tandanya cukup tapi nggak gembira. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang gitu-gitu itu yang harus disering-seringkan. Kalau enggak ya semua itu. Saya sampai sering bilang gitu. Bila engkau bercermin, berhajatlah melihat diri sendiri. Bila engkau bercermin, ingin melihat wajah orang lain, sesungguhnya kau tak akan pernah kenal siapa dirimu. Kira-kira gitu. Awak bercermin, kepengen nengok orang, nah, itu kira-kira kan menatap siapa diri kita. Semua orang kan akan imbang. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, ini teori Ustaz. Apa contohnya? Gampang contohnya. Ada seorang yang lumayan rezekinya, bolak-balik menyekolahkan anaknya tahfiz Quran. Kerja anaknya cabut aja, oyong juga mamanya, ya kan? Tiba-tiba asisten rumah tangganya yang kerja di rumahnya ngasih kabar sama ibu itu, Bu, kalau ibu ada waktu besok datang ke rumah awak ya, alhamdulillah anak awak wisuda 30 juz. Bayangkan itu, awak sibuk nyekolahkan anak awak tahfiz Quran, cabut aja kerjanya. Anak yang kerja di rumah awak ndak disekolah-sekolahkan bisa wisuda tahfiz. Kalau saya bilang begitu adil Allah. Kau punya banyak duit, masalahnya adalah sulit mengelola anak. Yang satu tak punya banyak duit, tapi dimudahkan Allah mengelola anak. Jangan mau sor-sor sendiri aja, awak yang banyak duit, awak yang muda, tidak ada itu Pak. Semuanya imbang saja itu, semuanya imbang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Maka kita nikmati. Nabi Nuh diuji. Apa ujiannya? Itu dalam surah Hud ya.
dalam surah Hud itu panjang itu ayatnya. Kalau tidak salah ayat 61 atau 41 ya. 5 atau 6 ayat berikutnya. Apa yang dia sebut? Ya, dia bilang, ya Allah, ya naik anakku ke kapal. Dengar ya saya akan naik ke gunung yang tinggi itu. Nah, nanti kau tidak selamat. Oh, selamat lah, namanya gunungnya tinggi, kira-kira gitu ya. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku, dia anakku. Apa kata Allah? Bukan, dia orang jahil. Jahil tuh Al-Quran menyebutnya jahil. Dia bukan jadi keturunanmu, kira-kira gitu. Sampai diminta lagi, ya Allah berikanlah pertolongan kepada dia. Lalu Allah bilang, ya tidak ada pertolongan kepada orang-orang yang ingkar dari jalan Allah, dan aku yang lebih tahu, kata Allah. Kau tidak tahu itu, kira-kira gitu. Nah, saya mau katakan, kalaulah Nabi Nuh itu boleh memilih, ya mana dia mau? Anaknya yang ingkar kepada Allah atau tetangganya yang ingkar kepada Allah? Pasti dia akan milih, biarlah tetangga saya ingkar kepada Allah, yang penting jangan anak saya. Nabi Nuh itu nabi, tapi diuji dengan sesuatu yang sensitif. Tapi apa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, bila usaha sudah tinggi derajatnya, tapi ternyata engkau menentukan sesuatu yang di luar batas perjalanan hidup saya, ya udah, la haula wala quwata, ya, kira-kira gitulah ya. Jadi jangan cemanalah Ibu ya. Jangan Cemanalah ya kan. Ini belum apa-apa Ustaz. Begitu melihat orang, ria itu Ustaz. Padahal hati orang tak ada yang tahu. Gak ada yang ya. tahu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dapat diamalkan ya. Kalau sudah datang rasa seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Jangan orang beli kulkas awak kedinginan Ustaz ya. Itu. Orang beli kompor kepanasan Ustaz ya. Baik. Baik pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Tema kita adalah energi berbaik sangka. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang ada di rumah, kita berikan kembali kesempatan untuk ibu-ibu yang ada di studio. Ibu, siapa yang ingin bertanya lagi? Baik, silahkan Ibu berdiri. Bisa berdiri Ibu? Ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rosmawati Harhab. Kebetulan saya diamanahkan menjadi Ketua BKMT Sumatera Utara. Alhamdulillah. Terima kasih, saya berikan apresiasi kepada Ustadz karena memang ini adalah suatu topik yang sangat kita dambakan ya, karena berbaik sangka itu adalah salah satu jalan ke surga. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, untuk energi baik sangka ini setiap orang pasti berbeda. Saya ingin barangkali flashback, apakah memang dalam pembentukan diri seseorang, konsep diri seseorang itu melalui proses keluarga, sehingga ketika dia dewasa, dia tentu akan punya konsep warna tersendiri. Karena setiap orang pasti untuk melihat sesuatu masalah pasti berbeda. Apakah ini menjadi satu dasar yang mendasar di dalam pembentukan konsep diri seseorang sehingga dia kelak nanti menjadi dewasa tetap dia punya konsep selalu berbaik sangka. Kemudian tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ya. Setelah dia menjadi dewasa, kira-kira Ustadz kayak seperti kami inilah sudah tidak bisa lagi, udah terbentuk kian ya, sudah tua ya. Kalau seperti dari awal kita menyiapkan anak kita dengan memberikan proses pembelajaran dalam keluarga dengan nilai-nilai moral, kesabaran ya, kemudian mensyukuri nikmat, tentu anak itu akan tumbuh kembang menjadi anak yang punya konsep banyak bersyukur dan berbaik sangka. Itu teorinya yang saya pelajari. Untuk seperti kami ibu-ibu ini, tentunya dengan pengajian, yaitu akan mengikis hal-hal yang selalu membuat kita selalu berburuk sangka terhadap orang lain terlebih-lebih. Karena ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita selalu berburuk sangka kepada orang lain, ini menjadi dosa yang harus katanya kita memohon maaf kepada yang bersangkutan untuk menjadi kita tidak berdosa, tapi kepada Allah itu adalah ibadah kita. Pertanyaan saya, apakah landasan untuk menjadi seseorang yang memiliki energi baik sangka itu diawali dari proses
dalam keluarga anak sehingga menjadi dewasa. Kemudian bagaimana upaya-upaya yang kita harus lakukan, karena menurut saya kalau kita selalu mendengar dan kita ambil satu-satu ayat dalam pembelajaran itu, lama-lama terkikis juga ya. Artinya kita harus memperbaiki diri kita dengan mendengar talim-talim seperti ini ya. Iman kita harus lebih dipertebal sehingga kita mengikis sedikit demi sedikit. Barangkali mohon penjelasan, kami juga ingin menjadi orang-orang yang punya energi yang berbaik sangka, karena sangat sakit sekali kalau energi kita berburuk sangka. Itu akan menjadi stres. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah bisa saya tangkap terkait dengan peran keluarga nih Ustadz ya. Terkait bagaimana pendidikan keluarga terhadap anak supaya anak ini bisa membaca situasi itu sehingga dia senantiasa berbaik sangka, bersyukur, lapang dada. Bagaimana nih Ustadz? Iya. Memang kalau dalam Al-Quran kan memang sudah disentuh juga ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Meskipun ahlikum itu ya para mufassir ya bisa melihatnya keluarga terbatas, ada keluarga dalam bentuk yang jauh lebih besar, kira-kira gitu ya. Tapi memang nilainya jelas. Takut kepada Allah dengan takut masuk neraka itu kan nilainya gitu ya. Itu harus menjadi kekuatan untuk kita menghindarkan dari kejahatan-kejahatan ya, termasuk kejahatan sosial ya. Tapi kalau saya ditanya, sebenarnya pendidikan keluarga itu sifatnya ikhtiar, usaha itu. Karena secara kasuistik ya, tadi saya setuju dengan ungkapan Ibu yang awal ya, bahwa berbeda keadaannya akan sangat berbeda menyikapinya ya. Saya termasuk itu, di dalam buku saya tulis itu. Sabar dan syukur itu variabelnya sangat kasuistik, tapi normanya jelas. Harus syukur, harus sabar, benar. Tapi menyikapinya sangat kasuistik. Ya, menghadapi anak yang masih kecil, umur 2 tahun dia bilang, "Ya, mintalah kertas ya, kertas kosong sama pulpen. Mau ngapain, Nak?" "Mau gambar pesawat." Dikasihlah kertas sama pulpen. Dia coret-coret itu kertas sejadi-jadinya. Udah capek dia, ditunjukkannya sama ayahnya. "Ya, cantik nggak pesawat ini?" Ayo, ayahnya jawab apa coba? Bohong toh? Itu dia. Jadi sebenarnya mensikapinya ada edukasi. Tapi kalau yang menggambar tadi anak umur 27 tahun, kita boleh marah tuh. Kenapa? Masa kau nggak pandai gambar pesawat kira-kira gitu. Nah, sangat kasuistik. Maka bagaimana? Ya, secara ikhtiari harus dididik. Anak-anak kita harus tahu doktrin. Saya mau ajak kita melihat secara tradisional. Seorang anak pintar kali ya di sekolah. Belum lagi lomba udah menang, bayangkan tuh saking pintarnya. Udah, ya, jadi tiba-tiba suatu hari dia pulang ke sekolah, dari sekolah dia bilang sama emaknya, "Ya, Mak, kakak capek kali, Mak. Dari pagi sekolah les, kakak bobok dulu ya, Mak. Jadi kakak nggak sholat maghrib ya, Mak. Nanti Isya kakak janji kakak sholat, Mak." Ini anak prestasi nih. Ayo, jawabnya mau apa coba? Hati-hati, disinilah lisan fasik itu akan diuji. Ya udahlah, bobok lah ya, bobok. Tapi Isya nanti sholat ya, hati-hati. Ini juga jebakan. Ini yang disebut dalam pendidikan keluarga. Nggak boleh, nah, Ima, nggak boleh. Jangan keras-keras, walaupun marganya Siregar, jangan keras-keras, kira-kira gitu. Tetap ngomongnya lembut-lembut aja, ya kan? Nggak boleh. Walaupun omongan kita nggak boleh itu, tetap membuat dia tertidur dan akhirnya dia tinggal sholat maghribnya. Tapi yang saya mau ajak kita faham, biar mindsetnya lengket bahwa ayah dan ibunya nggak pernah setuju kalau dia tinggal. Itulah namanya pendidikan keluarga. Ini yang disebut dengan watawasau bil haq. Jadi yang hak itu adalah idealisme. Kita tidak boleh melunturkan idealisme dari diri kita meskipun kita tidak pandai memerankannya 100%. Tapi anak-anak kita, keturunan kita harus paham, emaknya tidak pernah setuju kalau anaknya berbuat jahat, kira-kira gitu. Masya Allah, saya kira sudah cukup jelas jawaban dari Ustadz terkait dengan bagaimana peran orang tua nih, dan itu ternyata sebatas ikhtiar Ustadz. Ya, ikhtiar. Tentu Allah yang menentukan ya, tapi tetap harus kita berikan pemahaman ya, seperti yang dicontohkan oleh Ustadz tadi. Dan ini ada lagi yang mau bertanya Ibu dari Majelis Taklim Silatur Rahmi Perumnas. Ngaji bareng di TVRI?
Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyama. Saya kira saya lembut, ibu juga lembut, rupanya masih kuat juga. Baik. Silakan ibu, siapa yang bertanya dari Majelis Taklim Silaturahim? Ibu, awas mic-nya tinggal. Silakan. Ya. Sudah hidup ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ibu-ibu, saya nggak usah berdiri ya ibu-ibu ya, Iya, silakan. Ustadz ya. Silakan ibu. Saya Haja Ismayati dari pengajian Silaturahim dari Simalingkar ya ibu ya. Saya mau bertanya Ustadz, masalah ini Ustadz sedikit. Takwa itu Ustadz, takwa itu, dalam takwa itu bagaimana kita bersosialisasi di yang bagaimana Ustadz untuk menyikapinya di masyarakat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan interaksi dengan sesama manusia ibu ya, takwa ya. Ini Ustadz terkait dengan interaksi, mungkin husnuzanni juga begitu Ustadz ya. Kadang belum apa-apa masih duduk lagi kawan tuh sudah kita bersangka buruk sama dia. Ini modelnya ini nggak senang nih sama saya nih katanya. Itu udah langsung begitu nih Ustadz ya. Bagaimana, apakah menjalin interaksi ini Ustadz? Bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Kalau mau mengajak jangan mengejek. Nah itu ya. Udah jelek, miskin, nggak mau sholat, mau jadi apa kau? Hati-hati, banyak yang salah di sini. Kalau mau ngajak aja, nggak usah ngejek. Tapi kita suka ngajak orang sambil, itu bagaimana amburadul takwanya. Takwa itu kan konsistensi. Sekarang yang kalau engkau ketemu sama saudaramu ndak sholat, engkau mau apa dia? Mau tahu supaya sholat itu penting atau mau buat supaya dia sholat? Itu dua pilihan yang berbeda. Yang penting dia tahu Ustaz, berarti udah silakan ngejek, nggak apa-apa. Tapi ternyata itu kan nggak pamungkas. Untuk apa dia tahu kalau dia nggak ngerjain? Makanya berhentilah mengejek. Ayo sholat yuk, nggak usah dibilang sama tuh. Saya termasuk orang yang agak fokus nih. Mudah-mudahan kita bisa lurus. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang jarang ketemu di masjid. Datang ke masjid ya Pak, alhamdulillah udah lama kayaknya Bapak nggak ke masjid. Kemana aja Bapak selama ini? Pertanyaan ini menurut saya kurang produktif. Betul. Nggak usah diuji-uji, ya dinyamankan aja dia di masjid, bisa nggak? Tapi kadang-kadang hati kita nggak nyaman gitu, kita baper dan kepo, tahu kepo, mau tahu aja urusan orang. Tapi tentang dakwah wajib, Pak, gembira kali lah kami Bapak kalau Bapak ada di masjid, ya besok datang ya Pak, kami tunggu ya, kan lebih produktif. Jadi selama ini Bapak kemana aja? Itu nggak produktif, hati-hati. Berapa banyak orang jadinya malas ke masjid gara-gara itu. Gitu kira-kira. Nah maksud saya itu ya, implementasi takwa dalam ruang sosial adalah fokus aja kepada tujuannya. Nggak usah masuk variabel yang nggak punya kepentingan apapun, kira-kira gitu ya. Itu kan cerita bertetangga, Ustadz ya. Mudah-mudahan masih ada waktu kan. Lampu rumahnya rusak. Ya kan, akhirnya dibilang sama mamanya, Dek pinjamlah sama Wak Jubedah, rupanya tetangganya Wak Jubedah, panggilannya Wak Bedah. Pinjamlah ke tangga sama Wak Bedah, datanglah dia ke rumah Wak Bedah. Wak, kata mama pinjam tangga, muncullah Wak Bedah dari belakang bawa tangga berat-berat. Apa katanya? Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Percuma mobil Pajero, beli tangga. Itu, ini juga suntuk juga ini. Nggak ada hubungan Pajero-nya dengan tangga. Kalau you mau pinjamkan tangga, pinjamkan aja. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan Pajero dia, nggak penting itu. Tapi kita kan suka rusuh akal kita di situ. Kenapa dia nggak mau beli tangga padahal punya Pajero? Jawabannya apa? Tidak urusanmu. Urusanmu kalau pandai meminjamkan, pinjamkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, relakan hati saya. Sebenarnya suntuk saya nengoknya. Cuma ya gitulah. Mudah-mudahan dengan tangga yang saya punya ini, inilah wasilah bagi saya untuk bisa berbuat baik kepada orang di sekitar saya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ini yang dicontohkan Ustadz ini kena semua nih Ustadz.
Jangan sampai nanti sedekah kita itu tidak bernilai apa-apa Ustaz ya. Benar. Memang tak sampai ke orangnya, tapi hati kita ini berkata menggerutu gitu Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kita mengajak Anda untuk bertanya kepada Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Ini waktu kita sangat singkat. Saya kasih dulu pertanyaan satu. Saya beri kesempatan yang bertanya satu. Siapa yang lagi? Ada mau bertanya? Kepingin bertanya? Ada? Iya, silahkan. Singkat Ibu ya, singkat. Singkat. Silahkan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai sekretaris PD BKMT Kota Medan. Baik, alhamdulillah. Ini Ustadz langsung aja ke pertanyaan bahwa kita semua menginginkan bahwa energi positif itu selalu ada dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa orang yang berbaik sangka itu pasti hatinya sangat ikhlas dan sangat tulus begitu ya. Pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengelola emosi hal-hal yang negatif dalam diri kita agar selalu muncul hal yang positif sehingga kita itu lebih cantik ya, kalau ibu-ibunya lebih cantik, lebih inner beauty dan lebih sehat gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa langsung dijawab. Ya langsung Ustaz. aja ya. Ya, Waktunya dikit. Gini, kalau gara-gara tahu bikin kita puyeng, bagus nggak usah tahu. Maka nggak usah banyak cari tahu. Karena nggak semua yang kita tahu membuat kita nyaman. Apa itu Ustaz? Jangan tanya saya, tanya diri pribadi. Kemana ya suami saya kok belum pulang? Nggak usah tanya kalau ibu-ibu puyeng. Nah, kira-kira gitu. Tapi bilang sama Allah, ya Allah, cintaku yang mendalam kepada suami, jadikanlah alasan agar dia bisa setia kepada perjalanan rumah tangga kami. Tak pandai saya mengikutinya 24 jam. Tapi bila engkau mengikuti, melindungi, memudahkan urusannya, bila dia ingin terjebak kepada yang jahat, hindarkan ya Allah. Bila dia datang kepada yang baik, beri dia keistiqomahan. Udah. Tapi kita ini kan itu tadi, kepo kita ini membuat kita menjadi rumit hidupnya gitu. Rumit hidupnya. Nah itu ya makanya energi baik sangka itu yang saya bilang. Enggak semua hal harus kita tahu. Tapi bila kita sudah tahu, siap-siaplah kepada apapun yang menjadi nilai yang muncul. Bisa negatif, bisa positif, kira-kira gitu. Semua kan? Berapa banyak itu para nabi itu, saya sampai punya analogi begini, mudah-mudahan nggak salah, saya mohon maaf kepada pemirsa. Kalau jadi nabi itu enak nggak kira-kira? Lalu orang bilang enak, apa enaknya? Dijamin masuk surga, langsung nggak masuk surga? Kan belum. Jadi gimana? Berapa rupanya tunjangan jadi nabi? Berapa? Eselon berapa nabi itu kira-kira? Nggak ada. Nabi malah dapat ujian. Tapi kita belum pernah ketemu ada nabi buat surat pengunduran diri kepada Allah. Dengan ini saya mengundurkan diri, capek jadi nabi. Kenapa? Padahal hasil yang didapat justru nanti. Kan nggak sekarang. Para nabi sekarang masih di alam kubur semua, belum diberi. Nah, kenapa hendak itu menjadi keteladanan kita melewati perjalanan hidup ini? Kalau para nabi saja diuji dan diberikan Allah ujian yang harus dia bersabar melewatinya, kenapa kita tidak harus bersabar? Kira-kira gitu. Pertanyaan-pertanyaan inilah munculkan kepala kita supaya kita bisa lebih netral menjalani hidup ini. Gitu kira-kira ya, inner beauty-nya lebih kelihatan gitu ya. Masya Allah, tentu tidak ada ujian yang melebihi dari ujian para nabi dan rasulullah. Oh ya, ada. Ya. Pasti di bawah semuanya. Sehebat apapun ujian yang kita rasakan, tidak melampaui atau bahkan menyamai pun tidak dari ujian para nabi dan rasulullah. Iya, benar sekali. Masya Allah, sehingga tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita suntuk, apalagi cemanalah. Masya Allah. Ustadz, bisa ini memberikan kalimatul ikhtitam, kata-kata pamungkas ini Ustadz, kepada para pemirsa supaya lebih bisa berbaik sangka dan istiqomah dalam berbaik sangka Ustadz. Baik, terima kasih. Al-Baqarah 155 kan Allah sudah sebut ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ternyata Allah kasih tahu contoh penyakitnya, Allah kasih tahu obatnya. Nanti manusia akan diuji ya dengan rasa takut ya, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, selalu saja merasa kekurangan terhadap harta,
wal anfus takut mati, was samarot ya enggak punya buah-buahan, tapi kata Allah akan diberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang jelek. Sabar itu memang sebuah kemestian. Sebuah kemestian sabar itu ya. Bagi orang yang mau cepat lalu dapat imam sholatnya panjang sekali, pasti pening kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, mak panjang kali wak nih ya. Kira-kira gitu. Semuanya harus sabar ya. Dan tidak ada yang mudah melewatinya, tapi kalau pandai melewatinya, insya Allah inilah orang-orang yang beruntung. Saya kira gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kita hayati ya, bisa kita amalkan tentunya, hingga kita bisa berbuat hati kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama. Saya teringat Ustaz terkait dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa sirru sa'adah, kunci dari kebahagiaan itu adalah husnul dhannika billadzi khalaqal hayata wa qasamal arzaqa, yaitu kunci dari kebahagiaan itu adalah baik sangkamu kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan segala lini kehidupan kita ini, senang, susah, kaya, miskin, semua adalah Allah yang izinkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada maslahat dan kebaikannya Ustaz ya. Dan bagaimana juga Allah membagikan rezeki itu sudah tahu kadarnya masing-masing, sehingga kita tidak perlu ada suntuk, apalagi cemanalah tadi Ustaz ya. Dan juga kepada orang ada kaidah bahwa kalau ada orang yang kurang baik, maka anggaplah ada 70 uzur bagi dirinya, sehingga sekiranya pun tidak ada uzur yang kita dapatkan dalam dirinya, berbaik sangkalah pasti ada uzur lain yang tidak kita pernah ketahui. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita amalkan. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ibu-ibu. Selamat sejalan dan sehat selalu sampai di rumah. Kirim salam sama keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, masih ada.